Saya tidak sedang menakut-nakuti kalian, tetapi yang akan saya tampilkan di update Black Cuan kali ini adalah mengenai teknologi, dan teknologi ini terlalu berbahaya, bahkan cenderung menakutkan, terutama bagi investor kripto. Yang saya maksudkan di sini adalah AI. Teknologi AI ini berkembang begitu cepat tanpa kita sadari, dan setiap hari selalu saja ada terobosan baru di bidang AI ini. AI ini semakin nyata, teman-teman, dan mendekati sempurna untuk menghasilkan video dan audio yang membuat pemirsa ya kesulitan untuk melihat apakah ini palsu ataupun asli. Dan kaitannya dengan update kali ini adalah saya fokuskan di sini adalah untuk dampaknya kepada investor kripto, teman-teman. Dan coba teman-teman menilai video berikut ini. Look, I'm going to be completely honest here. I'm in over my head on the Bitcoin stuff. This has legitimately ruined my life. If I could sell it all right now, I would. But we have to wait for break even. That's what I keep telling myself. Just wait for break even. Bagaimana pendapat kalian mengenai Michael Saylor tersebut? Selama ini kan kita tahu bahwa dia ini merupakan seorang maksi di Bitcoin, tetapi kenapa dia tiba-tiba berpaling? Kalau kita menilai dari suaranya, teman-teman, itu sudah sangat-sangat sempurna menurut saya ya. Bahkan dari intonasinya, kemudian jeda-jeda dia ngomongnya, itu sudah mirip sekali dengan Michael Saylor. Dan ini saya ambil ya, saya kutip dia itu dari postingan Altcoin Daily ya, teman-teman. Dan di sini juga ada respon ya dari salah satu akun centang biru di sini, James Miller. Dan di sini dikatakan not real, teman-teman. Mereka menggunakan AI speech synthesizer di sini. Dan mengenai audio dari Michael Saylor di sini, teman-teman, boleh jadi dia menggunakan beberapa audio AI yang dipakai ya, atau cloning seperti itu. Dan salah satunya di sini yang akan kita bahas itu adalah ini nih, Eleven Labs ya. Dan Eleven Labs ini dibuat oleh mantan petinggi di Google, teman-teman, yang kemudian dia keluar dan menghasilkan ini nih, Eleven Labs ya. Dia kembangkan teknologi AI ini. Dan berbahayanya di sini itu adalah kalau kita masuk ya di sini, dia bisa ada namanya nih voice lab cloning, teman-teman. Dan ini sangat-sangat berbahaya menurut saya ya, apabila dia masuk ke dalam ranah-ranah penyalahgunaan seperti itu. Dan memang kalau untuk berbicara AI, kita tidak hanya sekedar berbicara negatifnya saja ya, karena selama ini kan yang dibus oleh media itu banyak hal-hal yang negatif. Tapi kalau untuk yang positifnya kan banyak juga ya manfaat dari penggunaan AI ini. Dan salah satu manfaat dari penggunaan AI di sini, teman-teman, itu saya dapatkan dari postingan beberapa waktu yang lalu ya dari Ihsan Agas, salah satu YouTube yang saya follow di YouTube di Indonesia ini ya, teman-teman. Itu membahas tentang bagaimana integrasi AI atau ChatGPT di sana dengan TradingView. Jadi kita bisa membuat semacam analisa dan kita bisa meminta AI untuk membuat analisa untuk kita. Pokoknya kita dimanjakan lah seperti itu, teman-teman. Kemudian teman-teman, mengenai Eleven Labs ini ya, kita bisa mengcloning di sini suara-suara yang kita inginkan dari orang ternama, dari artis, politisi, segala macam. Itu kita bisa melakukan instant voice cloning. Jadi kita bisa mengetik atau redaksinya seperti apa, dan dia akan menghasilkan suara yang kita inginkan. Salah satunya seperti si Michael Saylor tadi. Jadi kita bisa taruh sampel di sini, mungkin orang berbicara selama 1 menit atau 2 menit ya di sini. Kemudian kita masukkan ke sini sampel voice-nya dan akan ditiru nanti oleh voice lab cloning di sini, teman-teman. Jadi redaksinya kita bisa taruh apa saja, sumpah serapah segala macam, atau membuat isu rasis segala macam. Akhirnya penyalahgunaan seperti ini begitu disebarkan di media sosial, itu akan menyebabkan chaos, menyebabkan terjadinya pembunuhan karakter atau karakter assassination lah, seperti itu. Dan kita tidak usah jauh-jauh, teman-teman. Kalau kita menggunakan Eleven Labs ini, kalau kita tidak suka dengan seseorang, misalnya nih ada teman kampus kita, teman kuliah kita, atau teman kerja kita rekam aja suaranya sebentar, 1 menit seperti itu. Kemudian kita bikin aja di Eleven Labs ini. Dan setelah kita taruh dia suaranya dia di situ, kemudian kita bagi di WhatsApp, di Telegram, segala macam. Ucapan yang dia tidak sebutkan, tetapi kita cloning seperti mau-maunya kita, dan ini sangat berbahaya, teman-teman. Dan kaitannya dengan investor, bagaimana kalau seandainya Elon Musk, Kevin O'Leary, atau politisi Amerika lah, yang mengatakan berita-berita negatif kepada aset kripto, tentang aset kripto segala macam, kemudian para investor retail itu ketakutan, karena kita tahu kan yang paling pertama terdampak itu adalah retail, kemudian pemain-pemain kecil seperti saya di sini, Plankton, itu akan segera panik kalau kita tidak mengkonfirmasi ataupun memfilter. Sementara di sini pasti kita ada shock dulu lah ketika mendengar berita tersebut. Benar nggak sih ini terjadi? Wah, masa sih orang seperti ini menyatakan seperti ini? Kan bisa seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, AI ini, teman-teman, suara dari AI Eleven Labs ini sudah dikritik banyak orang dan disalahgunakan. Karena di sini salah satu sampel ya, di sini suara AI Eleven Labs ini digunakan untuk menduplikasi suara tokoh-tokoh ternama seperti Joe Biden, Emma Watson, segala macam di sini.
Jadi di sini juga bisa dijadikan untuk menyerang orang lain secara politis, dan menjatuhkan nama orang lain dengan AI ini, teman-teman. Dan di akun resminya Eleven Labs di sini, teman-teman, dia mendapat masukan yang cukup banyak ya. Karena memang teknologi ini begitu digunakan di tangan orang yang jahat ya. Mereka melakukan malicious purpose ya, tujuan-tujuan yang jahat untuk keuntungan pribadi tanpa menghiraukan karakter orang yang diduplikasi suaranya seperti itu. Mereka ini akhirnya mengembangkan lagi ya. Jadi sekencang-kencangnya teknologi, orang juga masih bisa men-trace ya teman-teman. Katanya dia di sini ada juga kok kemampuan kami untuk men-trace ya semua generated audio clip ini ya, dan spesifik user tersebut ya. Jadi mereka ini masih bisa lah dibedakan seperti itu. Jadi sejago-jagonya teknologi juga masih ada celah untuk kita melihat apakah dia palsu ataupun tidak palsu. Cuman yang berbahayanya adalah menurut saya teman-teman, ketika AI ini dipergunakan secara luar biasa ya, ini akan membuat kekacauan baik itu bagi investor kripto ataupun saham yang ketika dia ingin mengambil keputusan, oh ini sudah bear market atau ini sudah bull market, atau tiba-tiba di puncak bull market atau di tengah-tengah bull market sedang berjalan, muncul karakter-karakter yang jahat di sana menggunakan Elon Musk, menggunakan Kevin O'Leary, menggunakan CZ Binance ya di sana, dan tiba-tiba mereka ngomong negatif kan, bisa saja terjadi dump di market, crash, dan setelah itu boom, dia naik lagi. Ternyata penipuan. Dan yang rugi di sini adalah para investor, retail terutama di sini, teman-teman. Dan sampel yang paling gampang diambil itu kan selebritis ya, yang sering berbicara di TV ataupun di podcast ya. Karena apa yang diomongkan itu mempengaruhi publik ya. Karena kan mereka kan public figure lah, seperti itu ya. Jadi kalau disalahgunakan, tidak hanya orang-orang biasa yang terbawa suasana, tetapi nama baik si selebritis tersebut juga akan tercemar, teman-teman. Dan kemampuan AI ini juga semakin mendekati sempurna, teman-teman, karena kalau di Fakaru ya, Fakaru ini salah satu juga yang digunakan oleh mereka, menduplikasi suara-suara artis ya, ataupun influencer, ataupun politisi ya. Ini tidak terbatas hanya kepada monolog saja, teman-teman. Mereka bisa menggunakannya untuk conversation yang 2 orang, bahkan lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, seperti di podcast. Dan Joe Rogan itu juga sudah kena. Dan di Indonesia mungkin saja kan Oscar Darmawan mungkin diduplikasi audionya atau di cloning audionya, kemudian dia menyatakan bear market, dump, crash, atau dia akan tutup exchange-nya tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Retail di sini ketakutan, panik, dan segera tanpa konfirmasi berita mereka langsung jual barang, lepas barang. Setelah itu malah terjadi kenaikan setelah di-dump sebentar, dan yang beruntung di situ adalah tentunya si pembuat berita palsu tersebut, teman-teman. Dan berbahayanya juga di sini kalau misalnya nanti di space ya, mereka ini bisa menggunakan generated AI ini ya untuk menggunakannya sebagai filter audio, meniru siapa di sana, mungkin Elon Musk yang ditiru, kemudian dia bagikan, dia sebarkan melalui Twitter, melalui WhatsApp, Telegram, segala macam. Dan akhirnya kita kebingungan untuk memfilter berita tersebut. Siapa ini sebenarnya yang ngomong ini? Apakah ini benar ini Elon Musk? Jadi kita butuh waktu untuk verifikasi, memfilter, ataupun menganalisa secara mandiri, teman-teman. Dan kasihan juga kan kalau seandainya ini public figure nih, teman-teman ya. Dia akan kecapean, pasti capek. Capek untuk bikin klarifikasi setiap hari. Seandainya nanti ini terus dia akan booming seperti ini, teman-teman. Jadi kesimpulan saya di sini, teman-teman, mengenai perkembangan AI ini yang sudah semakin mendekati sempurna ya, baik itu dalam video ataupun audio ya. Salah satunya di sini kita bahas audio ya. Mungkin di update yang lain kita akan bahas mengenai kecanggihan video yang dihasilkan oleh AI ini nanti, dan bahayanya terhadap manusia ya, atau terhadap orang-orang lah, termasuk public figure ataupun investor. Dan sekedar untuk kita tetap saling mengingatkan di sini, teman-teman, tetap melakukan DYOR, do your own research, tetap mengupdate informasi, tetap mengetahui bagaimana orang-orang ini mempergunakan secara positif AI ini, teman-teman, ataupun mempergunakannya untuk tujuan-tujuan yang jahat dari AI ini. Ya kita harus tetap update di sini, teman-teman, karena kita kalau investor di teknologi ya, terutama di kripto ini kan harus betul-betul update informasi, teman-teman. So, demikian video kali ini, teman-teman. Tetap be safe, stay safe, tetap strong kita di sini, teman-teman, sampai long term kita ini berjalan dan menghasilkan profit yang besar di masa depan. In the meantime, enjoy the ride, guys. Thank you for watching. Salam Black Cuan. Peace, my friend.